Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Puspitasari, mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya membuat video ini untuk UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pentingnya mempelajari filsafat pendidikan untuk pembelajaran sejarah adalah karena dengan filsafat pendidikan menggerakkan untuk berpikir secara kritis setiap kejadian sejarah yang kemudian menjabarkan bagaimana menjadikan masa lalu tersebut menjadi sebuah pelajaran di masa sekarang dan merancang masa depan. Persamaan dari filsafat esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme adalah ketika aliran filsafat ini sama-sama ingin membuat pendidikan berdasarkan kepada kebudayaan lampau atau lama, karena menganggap kebudayaan lama perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat, dan pendidikan zaman sekarang karena menganggap kehidupan zaman modern telah menimbulkan kritis di berbagai bidang. Sedangkan perbedaan dari ketiga aliran filsafat ini adalah perennialisme mengandung kepercayaan filsafat yang berpegang pada nilai-nilai kebudayaan lama dan norma-norma yang bersifat kekal abadi, sedangkan esensialisme berusaha mencari dan mempertahankan hal-hal yang esensial, yaitu yang bersifat inti atau hakikat fundamental atau unsur mutlak yang menentukan keberadaan sesuatu. Lalu untuk rekonstruksionisme berusaha mencari kesekepatan antara sesama manusia agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan yang harmonis. Dari ketiga filsafat yang sudah saya sebutkan tadi, menurut pendapat saya, aliran filsafat perennialisme cukup sesuai dengan pembelajaran sejarah, dikarenakan pendidikan sejarah dilihat dari perspektif perennialisme mengembangkan tugas transmission of culture. Maksudnya adalah membawa peserta didik pada penghargaan yang tinggi terhadap prestasi bangsa di masa lampau. Dengan begitu, siswa akan benar-benar mempelajari masa lalu terkait bagaimana prestasi bangsa di masa lalu untuk kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Sebab dalam filsafat perennialisme, nilai-nilai masa lalu sangat ideal dan penting. Salah satu konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan di taman siswa, yaitu ing ngarsa sungtulada, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani, atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara juga melaksanakan tripusat pendidikan, yaitu suatu pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda. Pendidikan sebagai manusia muda selalu menjadi medium yang menemani pertumbuhan manusia dari bayi bahkan semenjak dalam kandungan untuk menjadi manusia yang mencapai integrasinya. Manusia bukanlah sebatas makhluk biologis, melainkan seorang pribadi yang mengerti diri, menempatkan diri dalam situasi, mengambil sikap, dan menentukan arah hidupnya. Konsep pendidikan menurut Paulo Freire adalah, menurut Freire, pendidikan harusnya membebaskan dan memanusiakan manusia. Freire memandang dan menekankan pendidikan sebagai alat pencapaian perubahan sosial. Ia mengkritik pendidikan gaya bank yang ruang gerak murid hanya terbatas sebagai penerima, pencatat, dan penyimpan. Jadi, anak murid hanya menghafal seluruh pembelajaran yang diberikan oleh gurunya tanpa mengerti maksud dan tujuannya. Konsep
pendidikan menurut Ivan Illich adalah dengan segala semboyan atas nama pembangunan dan perkembangan anak didik, mereka para praktisi pendidikan mulai melebarkan sayapnya. Terbukti dengan semakin menjamurnya persekolahan di mana-mana, dan sekolah kini menganggap sebagai jalan hidup bagi manusia modern. Mereka yang tidak sekolah berarti mereka terbelakang, padahal memperoleh ilmu pengetahuan tidak mesti melalui sekolah. Sehingga tidak heran jika model pendidikan seperti ini menuai kritikan dari berbagai kalangan. Pandangan pemikiran yang paling cocok di Indonesia adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, meliputi kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya, sehingga diharapkan pendidikan itu dapat membentuk manusia yang berbudi pekerti, berpikiran pintar dan cerdas, dan bertubuh sehat. Filsafat pendidikan yang akan saya gunakan jika kelak saya akan menjadi seorang pendidik adalah filsafat perennialisme. Karena dalam pandangan perennialisme, pendidikan harus mengacu kepada nilai-nilai kebudayaan lampau atau disebut dengan regressive road to culture, yang dimana nilai-nilai tersebut berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan moral yang dapat mengembalikan kondisi krisis di zaman modern ini. Dengan nilai-nilai tersebut, segala krisis pada zaman ini dapat teratasi sesuai dengan apa yang diciptakan oleh pendidikan. Bagi aliran perennialisme, pendidikan memiliki peran penting dalam proses peradaban manusia untuk mengembalikan kondisi manusia pada kebudayaan zaman lampau yang dianggap telah cukup ideal dan teruji kebenarannya. Dan tujuan pendidikan aliran perennialisme adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang pernah ada dalam kebudayaan masa lampau dan dianggap ideal agar anak didik dan akalnya dapat menguasai apa yang dipelajari. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.